Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab salah satu referensi kami dalam mengamalkan salah satu amaliyah salat lidaf'il bala dalam kitab Jawahir Al-Khamsi menyebutkan Syekh Al-Kamil Fariddin Sakarjanji telah berkata bahwa Syekh Al-Kamil Fariddin beliau telah melihat dalam Al-Awrad Al-Khawarijnya Syekh Mu'inuddin. Bunyinya annahu yanzilu fi kulli sunnah. Sesungguhnya dalam setiap annahu yanzilu fi kulli sanah. Maaf. Sesungguhnya dalam setiap tahun diturunkan, diturunkan fi kulli sanah dalam tiap-tiap tahun 300 alfin wa isrina alfan 300 alfin wa isrina alfan, yaitu sekitar 320.000 macam bala. Nah, ini keterangan yang menjadi referensi kami. Minal baliyati, dari berbagai macam bala. Wa kulluha, dan semuanya ditimpakan fi yaumil arbi'ail akhirah. Ditimpakan di hari Rabu terakhir. Yaumil arbi'ail akhirah. Di Rabu terakhir. Min syahri Safar, yaitu di bulan Safar, di dalam bulan Safar, bulan terakhir, Rabu terakhir ya, Rabu terakhir di bulan Safar. Kata-katanya di sini wa kulluha fi yaumil arbi'ail akhirah min syahri Safar. Itu referensi kami. Fayakunu dzalikal yaum, maka keadaan hari itu as'abu ayyamitil kassanah. Keadaan pada hari itu adalah hari tersulit dalam tahun tersebut. As'abu ayyamitil kassanah. Jadi hari tersulit dalam tahun itu. Faman shalla fi dzalikal yaum, faman maka barang siapa shalla melaksanakan sholat fi dzalikal yaum di dalam hari itu, hari tersebut, itu sholat arba'a raka'atin, 4 rakaat. Sholat sebanyak 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli minha, bacaan di dalam tiap-tiap sholat yang 4 rakaat tersebut, ba'dal Fatihah, setelah Fatihah, setelah kita membaca Al-Fatihah, yaitu inna a'tainakal kautsar sab'ata asyara, yaitu membaca surat inna a'tainakal kautsar atau Al-Kautsar sebanyak sab'ata asyar, 17 kali. Lanjut wal ikhlaso khamsa marrat, itu surat Ikhlas, surat Al-Ikhlas sebanyak 5 kali. Wal muawwidzataini marrat, yaitu membaca muawwidzatain atau Al-Falaq An-Nas marrat, 1 kali. Wa yad'u bihadzal du'a. Kemudian kita setelah melaksanakan 4 rakaat, masing-masing dilaksanakan yang sesuai tadi diutarakan, kita melaksanakan doa-doa. Di dalam sholat tersebut kita melaksanakan doa-doa. Dan tentunya doa-doanya ada
referensinya juga. Apabila kita melaksanakan sholat 4 rakaat disertai doa-doa, hafazahullahu ta'ala. Allah akan menjaga. Jadi Allah Ta'ala menjaga bikaromihi min jami'il balaya. Allah itu akan menjaga kita ngaraksa, pamisaurus Sunda nama ngaraksa orang dengan sifat karomnya Allah. Bikaromihi, dengan sifat karomnya Allah, kemuliaannya Allah, keluar biasaannya Allah, min jami'il balaya, dari semua balai, semua musibah. Allati tanzilu fi dzalikal yaum. Dari semua musibah Allah akan menjaga, Allah akan menjaga kita ngaraksa orang dari semua bala yang turun pada hari itu. Fi dzalikal yaum, yang tanzilu fi dzalikal yaum, yang turun pada hari itu. Walam tuhma haulahu baliyatu fi tilkal balaya ila tamamis sanah. Pada hari itu kita akan dijaga oleh Allah dari semua balai, dan di sekelilingnya akan terhindar dari bala tersebut sampai genap setahun. Walam tuhma haulahu baliyatu min tilkal balaya ila tamamis sunnah. Sampai sempurnanya tahun, di sekelilingnya akan terhindar dari bala. Amin ya rabbal alamin. Itu menjadi referensi kami dalam melaksanakan salat sunnah lidaf il bala. Kurang puas referensi yang disajikan kami, insya Allah akan sajikan lagi dari referensi yang lain. Di sini juga kami insya Allah akan menjanjikan informasi yang lain di dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 39. Bisa dicari ya dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 39, terdapat hadis sahih dari Abi Ali Hasim. Tetapi ulama yang lain menyebutkan bahwa hadis ini maudhu dan lain sebagainya. Ini terdapat dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 39. Idza asabatkum musibatun. Jadi Rasul bersabda, idza asabatkum musibatun aw najalat bikum faqatun fatawaddu wa sallu arba'a raka'atin wa yaqulu ba'daha ad-du'a farajallahu bikum. Idza asabatkum, apabila menimpa kalian semua sesuatu yang menimpa kita, au najalat bikum faqatun, atau kita semua ditimpa balai, faqatun ditimpa musibah, ditimpa balai, kesulitan-kesulitan, fatawaddu, dawuh Rasul, fatawaddu, maka kita diperintah untuk berwudu. Tetapi tidak hanya berwudu, wasallu, dan salatlah kalian, arba'a raka'atin, 4 rakaat, wa yaqulu, dan mengucapkan, dan kalian semua mengucapkan ba'daha, setelah salat yang 4 rakaat, ad-du'a, dengan doa-doa. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kesulitan-kesulitan, balai atau balai, maka disarankan oleh Rasul salat, wudu dulu, fatawaddu, kemudian salat, wasallu arba'a rakaatin. Di sini dikhususkan arba'a rakaatin. Di hadis yang lain disebutkan setiap Rasul mendapatkan kesulitan, Rasul melaksanakan salat 2 rakaat. Intinya di sini
bisa disebutkan Rasul dalam beberapa referensi yang lain ada 4 rakaat, ada 2 rakaat, berarti tidak ditentukan rakaatnya atau bahkan waktunya kapanpun bisa, kecuali waktu-waktu yang diharamkan. Kapanpun rakaatnya bebas atau waktunya tidak ditentukan atau disebut sholat mutlak. Sholat mutlak bisa disebut sholat mutlak. Maka kita melaksanakan sholat mutlak misalnya 4 rakaat. Dan dalam sholat mutlak tersebut atau dalam sholat misalnya sholat hajat lah, boleh disebutkan sholat hajat, meminta sesuatu kepada Allah tetapi dikhususkan untuk terhindar dari bala, dikhususkan untuk berdoa kepada Allah supaya dijaga dari hal-hal yang menimpa kita. Adapun misalnya ada yang menimpa, sesuatu yang menimpa kepada kita, dengan sholat tersebut kita akan diberikan kesabaran, ketabahan. Dijaga oleh Allah, harapan dijaga oleh Allah, diriksa oleh Allah, diraksa oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Kalaupun ada musibah yang menimpa kita, kita menjadi sabar, menjadi tabah. Sholat hajat diberi hajatnya yaitu berdoa kepada Allah untuk terhindar dari balai, atau berdoa kepada Allah untuk dijaga oleh Allah dari mara bahaya. Itu sholat hajatnya terhindar dari sholat hajatnya diberikan judul atau diberikan maksud untuk berdoa kepada Allah terhindar dari bahaya, mara bahaya, atau dijaga oleh Allah. Makanya para ulama menamai sholat hajat tersebut dengan lidaf bala, khusus di Rabu terakhir. Adapun referensi yang 320.000 balai diturunkan ke alam dunia, itu referensi yang tadi dibacakan oleh Sim Kuring sebelum ini. Itu referensi yang disajikan. Dilihat dari dauhan Rasul. Tadi kan qaul ulama, sekarang dauhan Rasulnya. Kalau dauhan Allahnya, insya Allah semua sudah tahu, wasta'inu bis sabri was shalah. Allah memerintahkan wasta'inu, dan meminta tolonglah kalian, bis sabri dengan sabar, was shalah dan dengan salat. Jadi Allah juga memerintahkan urang teh kudu minta tolong, kita harus meminta tolong kepada Allah. Caranya yaitu satu dengan sabar dalam meminta tolongnya, kedua dengan salat. Dan diaplikasikan oleh Rasul, diterapkan oleh Rasul, yaitu setiap Rasul ada kesulitan, ada musibah-musibah, maka Rasul melaksanakan salat. Dan diaplikasikan juga oleh para ulama di dalam segala lini kehidupan lidaf ilbala, bukan cuma pada Rabu terakhir saja, tapi diaplikasikan di hari-hari yang lain atau di waktu-waktu yang lain. Nah, itu referensi kami melaksanakan lidaf ilbala. Mudah-mudahan adanya perbedaan-perbedaan justru hikmahnya kita menjadi lebih menghormati dengan perbedaan tersebut. Bahkan mudah-mudahan bisa menyatukan, tidak saling menjatuhkan. Tambahan sebelum diakhiri, referensi soal sholat sunat lidaf ilbala di Rabu terakhir. Tata cara sholat sunat lidaf ilbala kembali lagi apabila ada yang ingin bersama melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan tidak mengapa. Ini yang mau melaksanakan, sama-sama melaksanakan, silahkan. Di sini saya merujuk ke
keterangan tersebut saya banyak belajar dari beliau-beliau, yaitu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, atau lebih kenal dengan pengarsa Abah Sepuh, dengan Syekh Ahmad Sohibul Watajul Arifin, atau lebih kenal dengan pengarsa Abah Anom. Di sini dilaksanakan 14 Oktober 2020 ya, 26 Safar atau 26 Safar 1442 Hijriah. Kalau Masehi 14 Oktober 2020. Sebagaimana di sini sholat sunat idafil bala Rabu terakhir juga suka dilaksanakan oleh pendiri Pesantren Suryalaya atau Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dan penerusnya yaitu Syekh Ahmad Sohibul Watajul Arifin. Kalau beliau melaksanakan sebelum idafil bala itu sholat isyraq, isti'adzah, istikharah. Kemudian dilanjutkan dengan idafil bala yang berdasarkan tadi referensi dari dikutip dari kitab Jawahirul Khamsi halaman 51 sampai 52 sebanyak 4 rakaat 2 kali salam. Kalau niatnya ini kan sholat hajat, disebutkan sholat hajat. Sholat hajatnya dinamai lidafil bala, sholat hajat lidafil bala namanya. Makanya langsung saja lidafil balanya, isolli sunnatal lidafil bala'i ra'ataini lillahi ta'ala. Bacaannya setiap rakaat setelah Fatihah 17 kali, Al-Kautsar 5 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 1 kali. Sebelum melaksanakan lidafil bala baiknya kita banyak beristighfar kepada Allah. Di sini cantumkan ya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan abdil zalimin la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusura. Terus baca sebanyak mungkin sebelum pelaksanaan lidafil bala. Itu saja. Mudah-mudahan manfaat untuk semua. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.